Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li salamati dinina wa dunyana ukhrana biniyati du'a wal qabul wa tamami kulli salahi sya'ni zahiran batinan dafi'atan li kulli syarri jalibatan li kulli khairina wa dina masyayikhina ahbabina أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهداة قال عفاف الموت على دين الإسلام جامعة لكل مئة إعزاد محمد المشهد وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام بسر سورة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال الشيخ المؤلف الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين أمين. وأوحى الله إلى موسى عليه السلام يا موسى إني مرشد للظالم حتى آخذ منه لمن ظلمه. يا موسى إذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته وإذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين. يا موسى لا تنس ذكري وعند نسيانه تكثر الذنوب ولا تجمع المال وإن جمعه يقسي القلب. يا موسى قل للظالمين لا يذكروني فإنهم إذا ذكروني أذكرهم باللعنة لأني آليت على نفسي أن أذكر من ذكرني. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan membaca firman-firman Allah yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu yang dikutip oleh pengarang kitab ini pada kitabnya Risalatul Mu'awanah pada bagian akhir dari kitab ini, yang pada kajian terakhir kemarin dinasihatkan bahwa kita semua ini jangan sampai tertarik dengan apapun yang dimiliki oleh orang-orang yang zalim. Apakah itu harta kekayaan, rumah, maupun segala macam keindahan-keindahan mereka. Sebab menurut firman Allah, segala sesuatu yang dimiliki oleh orang zalim, walaupun itu sesuatu yang sangat mahal, yang sangat indah, itu dihukumi sesuatu yang sangat jelek. Sebaliknya, segala sesuatu walaupun mungkin secara zahir itu jelek, ibarat rumah mungkin kecil, jelek, tetapi selama yang punya rumah, penghuni rumah itu orang saleh, maka rumah itu dianggap rumah yang paling baik. Begitu juga kendaraan, semewah apapun kendaraan, selama yang menaiki kendaraan itu orang zalim, maka menurut Allah kendaraan itu dianggap kendaraan yang paling jelek.
Dan walaupun mungkin orang itu punya kendaraan yang jelek, selama yang punya, yang menaiki itu orang soleh, maka kendaraan itu dianggap kendaraan yang baik. Maka Allah menasihati kita, jangan kita tertarik atau iri dengan kemewahan yang dimiliki oleh orang-orang yang zalim, karena hakikatnya itu bukan nikmat tapi azabnya. Selain kita ini tidak boleh condong kepada orang-orang zalim, dekat dengan orang zalim yang zalim, apalagi menginginkan apapun yang ada pada orang zalim, kita juga dilarang keras menjadi golongan orang-orang yang zalim. Jangan sampai kita ini tergolong orang-orang yang zalim. Sebab selama orang itu zalim, maka selalu berada dalam laknat dan kutukan Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 18, Allah berfirman, ala la'natullahi ala zalimin. Ya. Ingat, laknat Allah, kutukan Allah atas orang-orang yang zalim. Selama orang itu zalim, dimanapun berada, punya apapun, selalu dilaknat. Dan apapun yang dimilikinya juga ikut dilaknat oleh Allah. Dalam ayat yang lain, surat Kahfi ayat 29, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa asy-syarab wa sa'at murtafaqa. Wa qulil haqqu min rabbikum, katakan kebenaran itu dari Tuhan kalian. Sudah nampak jelas kebenaran melalui kitab suci yang diturunkan oleh Allah, melalui rasul yang diutus oleh Allah, atau ya yang menjadi pewaris rasul. Ya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka siapa yang mau silakan iman, dan siapa yang mau silakan kufur. Ini bukan perintah tapi ngancam. Karena ada ayat lanjutannya, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami, Allah, telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim api neraka yang gejolak apinya mengelilingi mereka, mengelilingi orang-orang yang zalim. Selama orang zalim, kalau tidak mau tobat dari kezalimannya sampai mati, maka besok diancamnya diliputi oleh gejolak api, dari atas api, dari bawah api, dari samping kanan, samping kiri, depan, belakang, ya, itu mengelilingi dirinya. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, kata Allah. Kalaupun mereka minta minum karena kehausan, teriak-teriak minta minum, yughathu bima'in kalmuhli, maka mereka dikasih minum dengan air seperti besi yang mendidih. Jadi besi yang leleh yang mendidih. Yashwil wujuh, yang menghanguskan wajah. Jadi belum sampai diminum, wajah sudah hangus. Bi'sa syarab, kata Allah, sejelek-jelek minumnya itu minuman bagi orang zalim besok di neraka. Ya. Jadi besi yang mendidih, yang ya, itu yang diminumkan. Wa sa'at murtafaqa, dan tempat istirahat yang paling jelek adalah tempat istirahatnya orang yang zalim di besok di akhirat. Walaupun mungkin sekarang dalam hidup kemewahan, rumah yang termewah, ya, segala apa sudah serba mewah, tapi hanya terbatas, ya. Paling-paling berapa tahun di dunia, kadang-kadang belum mati sudah dibinasakan oleh Allah, sudah ditampakkan, ya. Ya, karena di dalam lanjutan
firman Allah ini ada ancaman. Kata Allah, ya Musa, wahai Nabi Musa, inni mursidun lidzalim. Sesungguhnya aku Allah mengintai orang zalim. Artinya siap dimanapun ada orang zalim, ya bersembunyi di mana, walaupun menutupi kezaliman, Allah mengetahui dan Allah selalu diintai itu. Saking saja, ya Allah semua itu sudah ada catatannya. Jadi semua ada catatannya. Belum datang waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya, kalau sudah ditentukan waktu memang untuk dihancurkan, kata Allah, hatta akhudha minhu liman zalamah, sampai aku menyiksa orang yang zalim karena ya orang yang dizalimi itu, ya. Jadi kalaupun mungkin orang-orang yang zalim sekarang atau belum melihat dampaknya atau azabnya, mungkin ya pasti itu ya mungkin sebelum mati sudah diazab oleh Allah di dunia, sebagaimana yang banyak terjadi baik bagi pribadi-pribadi orang zalim itu maupun masyarakat yang zalim itu sebelum diazab di kubur sudah diazab di dunia, ya. Sebelum dikubur nanti di akhirat. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil pasti melihat, ya. Di dunia, ya. Untungnya kalau orang itu melakukan kebaikan pasti akan mendapatkan balasan Allah di dunia, juga di kubur nanti, juga di akhirat. Begitu sebaliknya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Karena siapa yang melakukan kejelekan pasti akan melihat, ya. Mungkin sebelum mati di dunia sudah ditampakkan oleh Allah azabnya, dan nanti di kuburan dan nanti di akhirat itu puncak azabnya. Di dalam hadis yang lain yang mirip dengan apa yang disebutkan dalam kitab ini, ya, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, hadis muttafaq alaih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yumli lidzalim." Katanya Allah, sesungguhnya Allah, kata Nabi ini, hadis kalau yang di kitab ini hadis qudsi, kalau ini sabda Nabi. Sesungguhnya Allah menangguhkan untuk orang zalim, artinya tidak langsung diazab, ditunggu, dilulu namanya, dibiarkan terus tambah zalim, ya. Tapi katanya apa? Wa idza akhadahu, kalau sudah datang waktunya, semua sudah ada waktunya, tanggal berapa, jam berapa, bentuk bencana yang ditimpakan apa, semua orang zalim sudah ada catatannya. Jadi walaupun ya orang nggak usah mendoakan ya Allah hancurkan orang zalim, tidak perlu, sebab kalau belum datang waktunya, walaupun didoakan orang seluruh dunia tidak akan dihancurkan, ya. Sudah ada waktunya. Walaupun tidak ada yang doakan, tidak ada yang ngancam. Kalau sudah datang waktunya pasti dibinasakan oleh Allah, ya. Itu kata apa? Wa idza akhadahu, kalau sudah Allah yang mengazab, lam yuflithu, maka Allah tidak akan melepas, ya. Artinya diazab secara total, ya, sampai dihabisi oleh Allah. Kemudian setelah Nabi bersabda demikian, membacakan firman Allah yang terdapat pada surat Hud ayat 102. Beliau membacakan ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah siksaan Tuhanmu idza akhadhal qura, apabila Allah itu mengazab suatu penduduk wa hiya zalimah, sedang penduduk itu zalim, dibinasakan oleh Allah, diazab oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya siksaan Allah itu sangat-sangat pedih, lagi sangat dahsyat. Ini yang dimaksud dalam kitab ini, inni mursidun, kata Allah, sesungguhnya aku mengintai orang yang zalim itu, hatta akhudha minhu liman zalama, sampai Allah mengazabnya orang yang zalim
karena ada orang yang terzalimi, ya. Apalagi orang yang dizalimi itu doanya mustajab, ya. Nah ini, maka kita semua di samping jangan dekat-dekat dengan orang zalim, apalagi masuk rumahnya orang zalim, jangan. Nah, tapi kita juga jangan sampai kita jadi golongan orang-orang yang zalim. Ya, kezaliman itu ada 3 macam. Ya. Kezaliman yang pertama itu yang disebutkan dalam Quran, zalimul li nafsih, ya, menzalimi dirinya sendiri. Artinya enggak ganggu orang, tapi ya, tidak kasihan sama dirinya sendiri, karena orang ini tidak taat kepada Allah, suka maksiat, ya, dikasih anggota badan, ya, karena zalim itu kan menggunakan sesuatu atau menempatkan sesuatu pada selain tempatnya, itu namanya zalim, ya. Jadi kalau kita ini dikasih mata oleh Allah, bukan milik kita ini, mata titipan Allah, kok tidak digunakan sesuai dengan zat yang menitipkan, ya, yaitu Allah, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, menitipkan mata kepada kita, kita itu dikatakan zalim, ya. Kita harus banyak bertobat, banyak mohon ampunan kepada Allah atas kezaliman kita. Kita ini umumnya banyak zalim, ya, dititipi mata tapi jarang dipakai melihat Al-Quran, ya, dipakai melihat yang baik, tapi kadang-kadang justru lebih sering dipakai melihat hal-hal yang tidak baik. Itu kita harus mengakui zalim itu. Maka kita harus banyak-banyak berdoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Harus kita akui, selama kita ini belum menggunakan nikmat Allah, ya, untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah, berarti kita masih zalim, ya. Belum mulut kita, ya, kita dititipi lidah, mulut ini tentunya untuk mengucapkan yang baik, untuk baca kitab Allah, untuk baca zikir, ya, bukan untuk ngomong yang tidak baik, ya. Ketika orang itu dikasih lisan tapi dibuat ngomong, itu dikatakan zalim. Begitu telinga, begitu kaki, begitu anggota badan yang lain, termasuk kesehatan kita, hidup kita, kekuatan kita, kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, maka orang itu dikatakan zalim, ya, dikatakan zalimul li nafsih. Nanti kalau tidak segera ditobati, tidak diakui itu bahwa dirinya zalim, kalau banyak mohon ampunan kepada Allah, kalau nanti ada dampak gara-gara kezaliman itu terus dituruni bala, ya jangan nyalahkan siapa-siapa. Itu sebenarnya bukan Allah yang zalim kepada kita, tapi kita yang menzalimi diri kita. Maka ada ayat, wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak zalim, tidak punya sifat zalim, tidak pernah menganiaya hambanya, tidak mungkin. Tetapi walakin kanu anfusahum yazlimun, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri karena tidak menggunakan, ya, amanat Allah ini untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah dan tidak mau bertobat kepada Allah. Kemudian kezaliman yang lebih berat yang termasuk ada ancaman ini, ya, kezaliman yang kedua ini, ya, yaitu kezaliman kepada sesama manusia, kepada orang lain, ya. Mungkin orang itu pernah nyakiti, pernah ganggu atau mengambil haknya, walaupun sedikit, ya, haknya orang lain diambil, ya. Mungkin ditipu, ya, mungkin dengan cara apapun, selama itu bukan haknya diambil, itu dikatakan perbuatan zalim. Ini sangat berat, ya. Kalau kezaliman yang pertama tadi, karena tidak ada sangkut pautnya dengan sesama manusia, maka ketika itu bertobat gampang itu. Sekali menyesal istighfar, itu diterima oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Tetapi kalau kezaliman yang kedua ini, karena, ya, mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, atau mengambil hak orang lain sekecil apapun, itu sulit. Walaupun orang itu nangis, ya, sampai habis air matanya, istighfar berjuta-juta kali, tetapi tidak mendapatkan
kemaafan dari orang yang dizalimi tidak akan diampuni oleh Allah, ya. Maka orang harus takut akan perbuatan zalim itu, karena tidak ada yang mampu menerima azab Allah, ya. Jangankan itu di akhirat besok, di dunia aja tidak akan ada orang yang mampu menerima azab Allah. Kemudian kezaliman yang ketiga, kezaliman yang terbesar, ya. Kezaliman yang paling besar adalah kekufuran dan kemusyrikan yang disebutkan dalam Al-Quran, wal kafiruna humuz zalimun. Juga dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang terbesar, ya. Dan ya perlu kita ketahui bahwa kemusyrikan itu enggak, ya, kalau kita mendengarkan musyrik-syirik itu jangan orang musyrik di zaman Nabi saja. Bukan, kapanpun banyak orang-orang yang musyrik, bukan hanya menyekutukan pada patung-patung saja. Jadi apapun yang diyakini seolah-olah ada selain Allah yang bisa menolong, yang bisa mencukupi, bisa memuliakan, membahagiakan. Apakah itu mungkin harta kekayaan, pangkat, jabatan, mungkin toko yang besar, usahanya, seolah ini yang akan membuat saya bahagia, seolah-olah bukan Allah. Atau campur, itu dikatakan syirik, ya. Atau mungkin orang punya barang-barang yang dikeramatkan, mungkin, ya. Wah, ini yang menyebabkan saya selamat, saya ini bisa mulia karena ini. Itu juga termasuk sama dengan patung-patung berhala itu, ya. Termasuk yang, ya, umumnya orang tidak menyadari bahwa itu termasuk kesyirikan, yaitu orang ibadah tapi bukan karena Allah murni, tapi karena manusia, atau campur karena manusia. Itu termasuk macam syirik yang dikatakan kezaliman terbesar, ya. Karena menjadikan Allah mestinya itu tidak punya sekutu, hanya satu yang bisa menyelamatkan, yang mengurus makhluk seluruh dunia, yang mencukupi, yang memuliakan, hanya satu Allah. Selain Allah tidak bisa kok dianggap ada selain Allah, apalagi seolah-olah bukan Allah. Ini ini, ya, ini dikatakan kufur dan syirik, kezaliman terbesar, karena menempatkan makhluk dianggap seperti Tuhan, seperti Allah, atau disamakan dengan Allah. Itu kezaliman yang terbesar, yang apabila sampai orang itu mati, ya, tetap ada kesyirikan itu, ya, sudah tidak ada harapan untuk selamat, ya. Amal ibadah sebanyak apapun, ya, habis sia-sia. Seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, salatun la yanfa'u ma'ahunna amal. Ada 3 perkara yang mana amalan apapun tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Walaupun 60 tahun ibadah habis, ya. Gara-gara ada salah satu dari 3 macam ini. Yang pertama, al-isyraku billah, ada kesyirikan kepada Allah. Baik syirik yang jelas nampak maupun syirik yang samar, ya. Yang kedua, wa uququl walidain, selama sampai mati durhaka, tidak mendapatkan ridhonya orang tua, maka Allah tidak ridho, dan amalnya tidak ada yang dianggap oleh Allah. Walaupun orang ini ahli ibadah, ahli ilmu, ya, selama tidak mendapatkan ridhonya orang tua, Allah tidak akan ridho. Kemudian yang ketiga, wal firaru minaz zahfi, dosa yang terbesar yang menyebabkan amalan tidak dianggap, lari dari medan perang pada saat musuh seimbang dengan orang Islam. Artinya seimbang itu dalam Islam, dalam Al-Quran, 1 lawan 2 itu dikatakan seimbang. Orang Islam misalnya 1000, orang kafir 2000 dikatakan seimbang. Kalau mundur dianggap melakukan dosa terbesar, ya, yang menyebabkan amal ibadahnya tidak dianggap oleh Allah. Ini diantara macam-macam kezaliman yang harus kita jauhi, yang harus kita taubati, supaya jangan sampai kita mati masih ada kezaliman tadi itu. Kemudian
Ya Musa, idza ra'aital ghina muqbilan faqul dzambun ujjilat uqubatuh. Ya, jadi walaupun firman-firman Allah itu ditujukan kepada nabinya, sebenarnya untuk kita umatnya ini, kalau nabi itu semua sempurna, tidak ada yang kurang. Jadi semua cinta akhirat 100%, cinta Allah. Tidak mungkin di hati Nabi itu ada cinta kepada selain Allah, tidak mungkin ya. Kalau Nabi itu seolah-olah ya, menasihati Nabi, sebenarnya menasihati kita gitu loh. Kita jangan sampai su'ul adab kepada nabi-nabi ya. Kata Allah ya, idza ra'aital ghina muqbilan faqul dzambun ujjilat uqubatuh. Apabila Anda melihat kekayaan datang, kok tahu-tahu jadi orang kaya, kok hartanya banyak, itu katakan pada dirimu, wah ini dosa saya ini, yang menyebabkan saya dikasih ini Allah menurut saya, karena dosa saya ini ya. Seperti itu, artinya kita bukan bangga, wah saya kaya, jangan ya. Harus pas-pas, takut, jangan-jangan ini luluan dari Allah, jangan-jangan dengan kekayaan ini saya menjadi semakin jauh dari Allah. Seperti itu. Jangan, karena ini justru hukuman Allah kepada saya atas dosa saya. Seperti itu orang mukmin. Jangan bangga. Terus kebalikannya, wa idza ra'aital faqra muqbilan, kalau Anda melihat fakir ya, jadi misalnya sudah berusaha tapi kurang atau pas-pasan, kadang-kadang tidak mendapati sesuatu yang diperlukan, justru katakan fakul, katakan marhaban bi syi'aris sholihin, selamat datang selamat akan syiarnya orang-orang soleh. Alhamdulillah, berarti saya ini akan dipilih oleh Allah jadi orang-orang soleh, berarti saya ini dipilih oleh Allah akan didekatkan padanya ya, supaya tidak sampai hati kita ya, ada kepada terisi cinta kepada dunia ya. Jadi seperti itu. Jangan kita kebalikannya. Kalau kita sampai kebalikannya, kalau orang mendapatkan keuntungan yang besar, wah bangga ya, seolah-olah dirinya, wah ini saya ini mesti dimuliakan oleh Allah, dicintai. Buktinya saya ini lancar terus usaha saya, bisnis ini pasti saya dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau orang itu rugi bangkrut, waduh saya ini dibenci oleh Allah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jangan seperti itu. Itu bukan ucapan orang mukmin. Itu ucapan orang kafir. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15-16. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun manusia yang dimaksud dalam lafaznya orang kafir. Apabila idza mabtalahu rabbuhu ya, apabila diuji oleh Allah dengan kekayaan. Aku mau dimuliakan dengan kekayaan, dilapangkan. Terus dia mengatakan Rabbi akraman. Wah, Tuhanku berarti memuliakan aku, cinta. Buktinya aku sukses. Saya jadi orang kaya. Itu orang kafir gitu ya. Tapi kebalik, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu Rabbi ahanan. Apabila disempitkan rezekinya, gagal karena rugi, tidak mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan, waduh Allah ini menghina saya, berarti benci sama saya Allah ini. Buktinya saya gagal terus. Nah, ini jangan seperti itu, bukan sikapnya orang mukmin ya. Orang mukmin itu kemuliaan itu bukan dilihat dari materi, dari harta, tapi dari kedekatannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah. Kalau orang itu justru dengan kekayaan umumnya ya, secara umum, ketika orang itu semakin kaya, walaupun tidak semua, tapi secara umum itu justru semakin jauh dari Allah. Kalau kita baca cerita atau Al-Quran ya, umumnya
umat-umat sejak zaman dulu, nabi-nabi terdahulu sampai kapanpun, umumnya yang suka menghalangi dakwah Rasul, yang suka menentang ajakan Rasul. Kalau dulu Rasul, kalau sekarang ya ulama yang mengajak kepada Allah, suka ya menolak, kadang-kadang apa diremehkan ulama. Itu umumnya orang-orang yang hidup dalam kemewahan, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Saba ayat 34 dan 35. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin. Kata Allah, dan tidaklah kami mengutus di suatu penduduk, di suatu negeri, suatu desa atau kota, seorang rasul ya. Atau kalau sekarang seorang pewaris rasul, para ulama yang benar-benar mengajak kepada Allah. Itu katanya illa qala mutrafuha, kecuali mengatakan orang-orang yang hidup dalam kemewahan, orang-orang yang kaya itu mengatakan apa? Inna bima ursiltum bihi kafirun ya, sesungguhnya kami terhadap apapun yang kalian ucapkan ya, kami tidak percaya. Apa itu ya? Buktinya walaupun begitu melarat ya. Kami walaupun tidak apa ya, tidak pernah ngaji kaya, kadang-kadang begitu apa? Ya, jadi justru ya umumnya ada perasaan seperti itu gitu. Di mana-mana itu umumnya ya kalau sudah kaya raya hidup kemewahan itu pasti jauh dari majelis taklim, jauh dari jamaah, jauh dari kumpulan orang-orang soleh. Karena ada perasaan saya sudah cukup, saya mulia, ada gengsi. Itu sudah sejak dulu demikian ya. Makanya kalau ada orang kaya raya kok sergap ngaji, kumpul sama orang-orang biasa, sergap jamaah, ini luar biasa istimewa ini. Berarti orang ini mewarisi Nabi Sulaiman ya. Kalau orang kaya raya tapi seperti Nabi Sulaiman, ini bukan milik saya. Ya, sekarang dicabut, saya tidak punya apa-apa. Tetap yang menyelamatkan saya Allah, bukan harta saya ya. Jadi tetap butuhnya kepada Allah 100%. Orang kaya yang demikian itu orang yang akan mewarisi Nabi Sulaiman ya. Tapi kalau orang itu kaya seolah-olah wah saya sudah ya gengsi mau datang ya ke masjid, majelis taklim, apalagi kumpulan orang-orang yang melarat ya, mau hadir jamaah ya. Nah ini seperti korun ini ya, akan menjadi apa, golongan korun. Korun mengatakan innama utitu ala ilmu, ini karena saya ini, saya usaha ini, seolah-olah bukan amanat Allah. Saya punya ini, tidak sadar bahwa ini apa, titipan Allah sesaat. Maka ketika orang itu menyombongkan diri seolah-olah ini miliknya, sehingga justru menentang Nabi Musa, korun ya, justru memusuhi Nabi Musa, ini contoh ya. Maka dalam waktu mungkin beberapa detik ya, dihabisi oleh Allah, dibinasakan dirinya dan seluruh kekayaannya, rumah dan kekayaannya, sampai disebutkan dalam Al-Quran ya. Jadi Allah menyebutkan kekayaan, banyaknya kekayaan Qarun ini bukan hartanya, bukan gudangnya, tapi kunci gudangnya ya. Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, kata Allah ini. Jadi kekayaan Qarun itu kunci gudangnya saja dibawa oleh orang 40 kuat-kuat tidak kuat. Kuncinya itu, kunci gudangnya 40 orang yang kuat-kuat tidak kuat. Berapa banyak gudangnya, hartanya berapa ini? Tapi tidak sadar ini titipan Allah. Perasaan dia tidak butuh sama Allah, tidak butuh sama Nabi, tidak butuh sama apa? Orang soleh. Seperti itu. Maka dalam waktu sesaat dihabisi oleh Allah, habis ya. Tinggal cerita saja ya. Nah ini kenapa kok kita ini diperintah oleh Allah justru ketika ada kelancaran apa
rezeki kok tambah kaya. Itu harus takut. Jangan-jangan ini Allah ngelulu saya ini. Jangan-jangan nanti dengan demikian saya tidak syukur kepada Allah, semakin jauh dari Allah, semakin berkurang. Harus takut begitu, sehingga berusaha ya untuk memerangi nafsunya. Bukan milik saya ini. Saya harus minimal tetap kegiatan. Jangan sampai gara-gara bertambah kekayaannya terus mulai merosot ya. Artinya sergap ngaji menjadi mulai ya absen sekali, mungkin 2 kali, mungkin yang tadinya jamaah sergap menjadi ya, agak malas. Wah, ini alamat akan apa ya, tertipu dengan harta ya. Tapi kalau orang itu justru ya tidak merasa miliknya, ini tetap tidak berkurang, malah justru tambah. Semakin bertambah rezekinya, semakin ditingkatkan kedekatannya kepada Allah. Wah, ini alamat orang ini kaya yang manfaat, yang akan mewarisi Nabi Sulaiman ya. Ini yang dimaksud dalam nasihat ini, walaupun itu ditujukan kepada Nabi Musa, tapi sebenarnya untuk kita gitu loh. Ya, apabila engkau melihat kekayaan datang, kok lancar, tahu-tahu jadi orang kaya, katakan, waduh, iki dosaku iki paling gara-gara aku akeh dosane Allah justru ngeluh saya. Harus apa? Ya, berusaha untuk semakin banyak meningkatkan apa kebaikannya sebagai wujud syukur atas anugerah Allah itu ya. Dan ketika orang itu diuji oleh Allah dengan kemelaratan, justru harus memasang husnudzon kepada Allah. Alhamdulillah, pasti saya ini apa dieman oleh Allah, disayang oleh Allah. Pasti saya ini dibuat begini supaya semakin dekat dengan Allah, semakin supaya sergap ibadah, sergap. Nah, harus seperti itu ya. Kemudian juga dalam Al-Quran ya, surat Asy-Syura ayat 27, surat Asy-Syura ayat 27. Nah, tadi surat apa yang belum selesai tadi, surat Saba ayat 34 35. Jadi mengatakan, tidaklah kami, kata Allah, mengutus di suatu kota atau desa seorang nabi yang memberi peringatan, kecuali justru yang memusuhi, menentangnya itu orang-orang yang hidup dalam kekayaan, kemewahan. Wa qalu, dan mereka berkata, nahnu aktsaru amwala wa aulada, kami lebih banyak hartanya kamu, apa itu ya. Jadi ulama diremehkan ya. Apalagi kalau ada ulama yang melarat, apa itu. Jadi seolah-olah dia merasa lebih mulia daripada ulama, daripada orang soleh. Kalau dulu daripada nabi, seperti itu ya. Kami lebih banyak hartanya. Kenapa kami kok disuruh ngaji, disuruh ini, ya Mbak? Seperti itu ada. Ya. Wa ma nahnu bimu'adzabin, katanya. Dan kami tidak akan diazab. Ya, itu. Ya, jadi dengan merasa banyak harta itu seolah-olah segala-galanya. Ya. Kemudian dalam surat Saba, dalam surat Asy-Syura ayat 27 Allah berfirman, walau basaqallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi lakhabirum basir. Ya, andaikan Allah itu membentangkan, meluaskan rizki kepada hamba-hambanya, pasti mereka akan durhaka. Ini yang menyebabkan kenapa Allah tadi menasihati Nabi. Andaikan hamba Allah ini dibentangkan rezekinya, pasti akan durhaka. Umumnya orang semakin jauh dari Allah. Walaki yunazzilu biqadari ma syaa, tapi Allah menempatkan ya dengan ukurannya. Siapa yang dikehendaki? Orang ini yang baik harus rezekinya sekian. Kalau enggak, pasti enggak baik. Orang ini Allah tahu, oh wong iki cocok, pantas kalau digawe sugih, sebab saya tahu hatinya orang ini enggak akan kedunyan, enggak akan. Itu Allah yang tahu gitu. Innahu bi ibadihi lakhabirum basir. Allah terhadap maha mengetahui sedetailnya dan maha melihat. Jadi kalau kita ini ya, berusaha kok ya, ternyata kok
tidak mendapatkan kelancaran seperti umumnya orang, ya kita ini berarti dipilihkan yang terbaik oleh Allah, justru harus syukur, alhamdulillah. Harus seperti itu, jangan sampai ada perasaan seolah-olah Allah benci sama, jangan sampai seperti itu ya. Barangkali itu, mudah-mudahan apa yang kita baca dari nasihat-nasihat Allah dalam kitab ini akan meningkatkan kualitas iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan amal-amal baik para jamaah sekalian diterima oleh Allah. Segala dosa dan kesalahan kita sebagai manusia biasa diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita masih diberikan tambahan umur, ilmu rezeki yang barokah, tambahan kesehatan lahir dan batin, sewaktu-waktu dipanggil menghadap Allah dalam kondisi iman Islam dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Amin. Al-Fatihah.